Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Oke, anak-anak semuanya, hari ini hari Selasa seperti biasa kita akan belajar tematik. Masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Hari ini kita akan belajar PPKN KD 3.4 mengenai bekerja sama dalam keberagaman. Lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Berikutnya, anak-anak semuanya silahkan siapkan alat tulisnya berupa buku modul halaman 11. Kemudian buku tulis, pensil dan penghapusnya silahkan dipersiapkan. Yang kedua, perhatikan penjelasan gurunya yang dilihat dari video ini. Kemudian harus disimak dengan seksama dan juga harus sampai selesai ya. Kemudian yang ketiga, setelah selesai menyimak video ini, kalian harus mengerjakan tugasnya dan diusahakan kumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Kita mulai ya. Nah, kalian semua pasti sudah tahu ya, sudah banyak sekali mendengar mengenai kata-kata kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Oke, kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kalau beberapa orang berarti lebih dari satu ya, karena kerjasama itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya. Jadi harus dari mulai 2 orang, kemudian dan selanjutnya untuk mencapai tujuan bersama. Apa sih maksudnya, Miss? Oke. Maksudnya, contohnya di sini ada sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, adik, dan kakak. Berarti beberapa orang ya, terdiri dari beberapa orang yang melakukan usaha. Yaitu usahanya ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, membersihkan kursi, untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuannya ingin rumahnya itu bersih dan nyaman. Maksudnya seperti itu. Nah, kerjasama bisa dilakukan dalam masyarakat yang memiliki keberagaman ya. Seperti kita ketahui, Indonesia itu kaya akan keberagaman. Ada keberagaman suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, profesi, dan lain sebagainya ya. Nah, walaupun kita hidup dalam keberagaman, masyarakat yang beragam, kita masih bisa melakukan kerjasama dengan cara kita harus saling menghargai dan saling menghormati keberagaman yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah bisa menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita, kita bisa melakukan kerjasama dengan sesama yang ada di sekitar kita, sehingga akan tercipta persatuan dan kesatuan. Bisa dilakukan di berbagai lingkungan. Yang pertama ada di lingkungan rumah. Nah, contohnya yang tadi, membersihkan rumah bersama. Tujuannya apa? Menjadikan rumah menjadi lebih bersih dan juga nyaman. Yang kedua, membantu ibu memasak ya. Membantu ibu memasak di sini kan ada ibu, ada kakak, ada adik, berarti terdiri dari beberapa orang yang membantu ibu ya. Usahanya adalah membantu ibu, yaitu dengan ada yang memotong bawang, memotong sayuran ya. Tujuannya apa? Supaya makanan lebih cepat tersaji dan meringankan pekerjaan ibu. Ya, yang bisa kalian lakukan, contoh kerjasama yang bisa kalian lakukan di rumah. Yang ketiga, menemani adik belajar ya. Menemani adik belajar tujuannya apa? Supaya adik bisa lebih cepat memahami pelajaran yang adik pelajari. Kemudian yang keempat, merapikan rak buku bersama ya. Yang kelima, berkebun bersama keluarga. Dan yang keenam, membersihkan halaman rumah bersama. Di sini ada contoh kerjasama di lingkungan sekolah ya. Nah, di lingkungan sekolah contohnya ada apa saja? Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab ya. Piket bisa nggak, Miss? Sendiri bisa, tapi nanti pekerjaannya akan lama, kemudian akan berat kalau dilakukan oleh sendiri, karena misalkan luas ya kelas itu.
Nah, supaya lebih cepat dan juga pekerjaannya menjadi lebih ringan, maka kita harus melakukannya dengan kerjasama bersama teman-teman ya. Makanya di jadwal lah, ada jadwal piket, biasanya terdiri dari 2 sampai 3 orang ya. Nah, itu adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah, yakni melaksanakan piket ya bersama teman-teman. Kemudian yang kedua, kerja kelompok mengerjakan tugas. Biasanya ada tugas kelompok yang diberikan oleh guru, itu termasuk kerjasama yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah ya. Berdiskusi itu termasuk ke dalam kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian mematuhi peraturan yang ada di sekolah ya. Di sini mematuhi peraturan yang ada di sekolah itu ada kerjasama di dalamnya, kerjasama antara guru, kemudian dan juga murid-muridnya untuk bisa melakukan atau mematuhi peraturan yang ada. Tujuannya supaya anak-anak lebih disiplin ya, anak-anak lebih disiplin, anak-anak bisa lebih bertanggung jawab ya. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang berikutnya ada upacara bendera. Ketika kita upacara bendera itu butuh kerjasama dari berbagai pihak ya. Ada yang sebagai petugas upacara juga kan ada beberapa ya, itu perlu kerjasama juga ya. Ada peserta, ada guru, itu memerlukan kerjasama dalam upacara bendera. Itu contoh kerjasama di sekolah. Ada juga contoh kerjasama di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan tempat tinggal kita. Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan ya. Gotong royong membersihkan lingkungan itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Jadi harus ada dari berbagai masyarakatnya harus ikut membersihkan atau harus ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan rapat umum. Ya, kalau di lingkungan kalian itu ada rapat, misalkan RT RW-nya, kita harus bisa mengikutinya ya. Itu contoh dari kerjasama. Kalau kita mengikuti rapat umum itu berarti kita sudah melakukan kerjasama. Hadir dan ikut serta dalam kegiatan warga. Seperti kemarin nih, anak-anak pasti ikutan ya yang mengadakan lomba di sekitar rumahnya, lomba Agustusan atau lomba kemerdekaan. Itu juga termasuk contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya misalkan ikutan lomba bakiak atau lomba meniup balon ya. Itu juga asal kita ikut berpartisipasi mengikuti acara yang diadakan di lingkungan masyarakat, berarti kita sudah melakukan kerjasama. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dengan melaksanakan ronda malam. Kalau kita melaksanakan ronda malam bersama warga yang lainnya, ini khususnya bagi orang tua ya biasanya yang mengikuti. Nah, berarti kita sudah melakukan kerjasama. Kemudian apalagi nih yang nomor 5. Nomor 5 ini kita nih ada di masa pandemi ya. Contohnya misalkan ada tetangga kita yang terkena misalkan ya, terkena virus, ada dia melakukan isolasi mandiri, kita mengumpulkan bantuan untuk membantu tetangga yang melakukan isolasi mandiri. Itu termasuk juga contoh kerjasama di lingkungan masyarakat ya. Itu contoh-contoh yang ada biasanya ya. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Manfaat dari kerjasama itu apa? Manfaatnya yang pertama, meringankan pekerjaan. Kalau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama pasti akan lebih ringan. Kemudian yang kedua, membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Yang ketiga, terwujudnya tujuan bersama gitu ya. Jadi tujuan yang akan kita capai di rumah, kemudian di sekolah, di masyarakat akan mudah dicapai kalau kita melakukannya dengan kerjasama. Kemudian terciptanya kerukunan di rumah, di sekolah, di masyarakat ya. Rasa kebersamaan serta persatuan dan kesatuan. Itu adalah manfaat dari kerjasama. Tugasnya di sini Miss Atik sudah membuat filenya ya. Nanti tugasnya dilampirkan. Miss Atik jelaskan terlebih dahulu di sini. Ada latihan soal tematik, ada sebuah bacaan, silakan kalian baca bacaannya, tong sampah gotong royong. Baca dulu teksnya sampai selesai, kemudian kalau sudah kalian jawab pertanyaannya ya. Jawab pertanyaan yang pertama, sebutkan macam-macam keberagaman yang terdapat dalam teks ini. Di sini ada keberagaman apa? Contohnya keberagaman jenis kelamin, kemudian keberagaman suku misalkannya, atau keberagaman agama gitu.
sebutkan. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh kerjasama yang terdapat di dalam teks di atas ya. Contohnya misalkan kerjasama mengecat tong sampah, kemudian kerjasama membuang sampah atau mengumpulkan sampah ya, itu juga termasuk. Yang ketiga, sebutkan manfaat kerjasama, tadi sudah ada di dalam video. Yang keempat, buatlah cerita tentang pengalaman melaksanakan kerjasama dalam keberagaman. Contohnya misalkan tadi pada tanggal 17 Agustus 2021 di lingkungan tempat tinggalku mengadakan festival kemerdekaan. Saya mengikuti perlombaan bakyak. Saya dan siapa ya, misalkan bertiga kan kalau bakyak. Nah, bertiga sebutkan temannya melakukan atau mengikuti lomba bakyak bersama-sama dengan siapa, ada tim siapa, itu juga kerjasama. Contoh gitu ya. Nah, kalian boleh kembangkan yang mau kerjasama di rumah ataupun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, itu bebas ya. Oke, anak-anak semuanya dipahami dengan baik. Jika ada yang masih belum memahami dengan baik atau ada yang belum paham, bisa menanyakan ke unit kelas masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.